Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asria dengan NIM 1100122010. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu sengketa paten yang cukup besar dan menarik di Indonesia, yaitu antara Nokia Technologies Oy dan PT Proyek Mobi Telecommunication yang merupakan distributor resmi perangkat Oppo dan Realme. Sengketa ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten atas teknologi jaringan seluler, seperti 3G, 4G, dan 5G. Mari kita simak lebih lanjut dan saya juga akan menyampaikan pendapat saya terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini. Nokia adalah perusahaan global yang dikenal sebagai salah satu pemegang paten terbanyak di dunia, khususnya dalam bidang teknologi komunikasi seluler. Banyak produsen smartphone di dunia seperti Samsung, Huawei, Oppo, hingga Vivo menggunakan teknologi yang dipatenkan oleh Nokia, termasuk dalam konektivitas 4G dan 5G. Masalah muncul ketika menurut Nokia, Oppo menggunakan teknologi mereka tanpa membayar lisensi. Karena itu pada tahun 2022, Nokia melalui kuasa hukumnya menggugat PT Bright Mobile Telecommunication ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini menyebutkan bahwa Oppo telah menggunakan teknologi milik Nokia secara tidak sah dan nilai gugatan mencapai lebih dari 2,3 triliun. Pengadilan yang menangani perkara ini adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam persidangan, PT Bright Mobile sebagai tergugat menyatakan bahwa mereka tidak melanggar paten yang diklaim Nokia. Mereka berargumen bahwa teknologi tersebut sudah umum digunakan di industri dan Nokia tidak bisa membuktikan pelanggaran secara konkret. Setelah proses persidangan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan Nokia. Tidak puas, Nokia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, hasilnya tetap sama. Mahkamah Agung menolak kasasi dari Nokia melalui dua putusan penting, yaitu putusan pertama, putusan nomor 132 kasasi Perdata Khusus Hukum Kekayaan Intelektual 2023. Yang kedua, putusan nomor 1724 kasasi Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual 2022. Artinya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak terbukti secara hukum bahwa Oppo telah melakukan pelanggaran hak paten seperti yang dituduhkan. Setelah memahami kasus ini, saya pribadi setuju dengan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena dalam hukum paten, siapapun yang mengklaim hak dalam hal ini, Nokia harus bisa membuktikan dengan jelas dan konkret bahwa teknologinya benar-benar telah dilanggar. Jika bukti yang diberikan tidak cukup kuat, maka pengadilan berhak menolak gugatan tersebut. Saya tetap mendukung perlindungan hak paten, karena paten adalah bentuk penghargaan atas inovasi dan kerja keras dalam menciptakan teknologi. Namun perlindungan itu harus didasarkan pada bukti yang sah, tidak bisa hanya klaim sepihak. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Kasus ini memberikan pelajaran penting terutama bagi para pemegang hak paten dan pelaku industri teknologi. Pentingnya mendaftarkan paten secara spesifik dan detail di negara tempat produk dijual. Setiap klaim pelanggaran hak paten harus didukung bukti teknis yang kuat. Bagi perusahaan seperti Oppo, putusan ini menjadi dasar memperkuat posisi mereka dalam menjalankan bisnis di Indonesia secara legal. Tapi juga mengingatkan bahwa klaim hukum harus disertai dengan pembuktian yang jelas dan objektif. Hak kekayaan intelektual adalah aspek penting dalam dunia modern, dan kita semua harus menghormatinya. Tapi, perlindungan hukum harus berlaku adil dan seimbang bagi semua pihak.
Mungkin cukup sekian video saya, mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.